Yo, apa kabar brosis? Balik lagi bareng gua, Mas Joho, yang selalu ngebongkarin AP kece harga hemat buat lo semua. Hari ini gua bakal bahas 7 HP terbaik di harga 2 jutaan yang bisa jadi daily driver mantul, gaming hemat, sampai paket komplit plit. Jadi buat lo yang lagi nyari HP nggak bikin kantong jebol, wajib tonton sampai habis. Oh ya cuy, jangan lupa pencet tombol like dulu, subscribe sama nyalain lonceng biar kagak ketinggalan konten HP gokil dari gua. Nah cuy, kita buka dengan si Poco M7 Pro 5G. Ini HP bener-bener HP sultan rasa hemat, desain dan layar. Depannya udah pakai layar AMOLED 6,66 inci lebih dikit, refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+. Kagak cuma itu bro, udah ada Dolby Vision sama HDR10+. Brightness tembus 2100 nit. Chipset dan performa. Di dalamnya ada Dimensity 7025 Ultra. Gua kasih analogi gampangnya. Performanya tuh mirip-mirip Qualcomm Snapdragon seri 7. Jadi buat main ML sampai Genshin Impact Medium High masih lancar jaya. RAM 8GB, storage 256GB UFS 2.2 plus masih bisa ditambahin micro SD. Mantul nggak tuh? Kameranya. Kamera belakangnya 50MP pakai OIS bro, plus lensa 2MP buat depth. Video bisa sampai 1080p 30fps, depannya 20MP, video juga 1080p 30fps. Jadi buat selfie TikTok, IG story udah aman banget lah. Baterai dan fitur. Baterainya 5110 mAh, ngecas 45 watt. Kagak lama-lama, sejam lebih dikit udah full. Ada stereo speaker, jack 3,5mm, fingerprint di layar, HyperOS Android 14, bahkan ada IR Blaster. Kekurangannya, minusnya kameranya masih nanggung, kagak bisa video 4K, sama build quality-nya masih plastik. Tapi harga segini, ya wajar cuy. Kesimpulannya, ini HP anti nyesal, spek gila, harga bersahabat. Nah lanjut gan, sekarang giliran Tecno Pova 7 5G alias HP gacor 2 jutaan buat lu yang doyan gaming. Layarnya gede, 6,7 inci lebih dikit, IPS LCD refresh rate 144Hz. Buat scrolling sosmed sampai gaming kompetitif tuh kerasa super mulus. Brightness-nya 900 nit, kagak seterang AMOLED tapi masih oke buat harian. Dapur pacunya Dimensity 7300 Ultimate yang performa gamingnya mampus bener di kelas 2 jutaan. RAM 8GB, storage 256GB, bisa tambah micro SD. Buat push rank ML, PUBG sampai CODM, gaspol bro, kagak ada kata nge-lag. Kamera belakang 50MP plus lensa makro 2MP. Videonya bisa sampai video 2K 30fps, jadi lebih tajam dari 1080p. Depannya 13MP plus LED flash, bisa juga rekam video 2K 30fps. Jadi buat vlogging low budget ini masih cakep banget. Baterai dan fitur. Baterainya 6000 mAh, gila bro, ini mah baterai power bank nyaru jadi HP. Ngecas 45 watt plus ada bypass charging biar main game kagak bikin HP panas. Fitur lain ada Dolby Atmos, NFC, fingerprint di tombol power, sampai back panel LED ala-ala gaming. Udah kayak HP gaming harga 6 jutaan. Kekurangannya, minusnya layar masih IPS, jadi warnanya kagak secantik AMOLED. Tapi buat gaming, ini tetap rajanya. Kesimpulannya, ini HP paket komplit 2 jutaan buat lo yang butuh baterai badak dan performa overkill. Nah cuy, lanjut ke Samsung Galaxy A16 4G alias HP andalan anak muda. Layarnya Super AMOLED 6,7 inci, refresh rate 90Hz, warnanya udah cakep banget, brightness 800 nit. Jadi scrolling IG sampai binge watch YouTube udah nyaman parah. Ditenagai Helio G99, chipset sejuta umat yang udah terkenal stabil buat daily use. RAM 8GB, storage 128 atau 256GB, masih bisa ditambahin micro SD sampai 1 tera. Kamera triple 50MP utama, ultrawide 5MP dan macro 2MP. Videonya 1080p 30fps pakai gyro IS. Depannya 13MP, cukup oke buat selfie. Baterainya 5000 mAh, ngecas 25 watt, nggak ngebut-ngebut amat tapi cukup lah. Ada NFC, radio FM, fingerprint di tombol power, dan paling gokil, update OS dijamin sampai 6 tahun.
Minusnya, layar belum ada Gorilla Glass, jadi jangan lupa pasang tempered glass kalau nggak mau nangis. Kesimpulannya, ini HP anti nyesel. Buat lu yang pengen simple, tapi awet jangka panjang. Yang kagak kalah seru, ada Infinix Note 50, alias HP next level budget. Layarnya AMOLED 6,18 inci, refresh rate 144Hz, brightness 1300 nit. Udah mulus banget cuy, cocok buat scrolling cepat atau main game. Dapur pacunya Helio G100, tenaga baru yang bisa dibilang upgradean dari G99. RAM 8GB, storage 256GB. Sayangnya nggak ada slot micro SD, tapi kapasitas segitu udah lega banget sih. Kamera utama 50MP pakai OIS plus lensa makro, videonya bisa sampai 2K 30fps atau 1080p 60fps. Depannya 13MP plus LED flash. Jadi buat konten creator budget ini udah oke banget. Baterai dan fitur. Baterainya 5200 mAh, fast charging 45W, wireless charging 30W, bahkan reverse wireless charging. Jarang-jarang HP 2 jutaan ada wireless charging, bro. Ada speaker JBL, NFC, AR blaster, fingerprint di layar juga, paket komplit lah. Kekurangannya, nggak ada proteksi layar, jadi siapin tempered glass kalau kagak mau nangis. Kesimpulannya, ini HP fitur sultan harga murah. Nah, kalau yang ini Redmi 14T 5G, alias HP serba bisa harga pas. Layarnya AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120Hz, brightness 2100 nit. Udah level flagship kalau soal kecerahan. Chipsetnya Dimensity 6300, RAM 8GB atau 12GB, storage sampai 256GB. Emang kagak ada slot micro SD, tapi performanya lumayan stabil buat gaming mid-tier. Kamera belakang 50MP plus depth, rekaman video sampai 1080p 60fps dengan gyro IS. Depannya 16MP, cukup jernih buat selfie. Baterai dan fitur. Baterainya 6000 mAh, ngecas 45W, ada bypass charging plus fitur AI smart charging biar baterai lebih awet. IP ratingnya gokil, IP66, IP67, IP69. Jadi mau kehujanan, nyemplung bahkan kena semprotan air panas masih tahan. Minusnya, kamera ultrawide kagak ada, tapi selain itu solid banget cuy. Kesimpulannya, ini HP wajib beli 2025 di 2 jutaan. Nah, cuy, selanjutnya ada Infinix Note 40 Pro Plus 5G, alias HP gacor 2 jutaan. Layarnya AMOLED 6,18 inci, refresh rate 120Hz, brightness 1300 nit, warna 1 miliar lebih. Udah enak banget buat konten kreator dan gamer. Chipset dan performa. Ditenagai Dimensity 7020, RAM 12GB plus extended RAM 8GB, storage 256GB. Gila sih, ini mah performa overkill di harga segini. Kamera belakang 108MP pakai OIS plus lensa makro dan depth. Videonya bisa sampai 2K 30fps atau 1080p 60fps. Depannya 32MP plus LED flash. Jadi buat konten kreator budget ini udah cakep banget. Baterai dan fitur. Baterainya 4600 mAh, ngecas 100W, isi 50% cuma 12 menit. Ada wireless charging 20W, reverse wireless charging juga ada. Speaker JBL, NFC, fingerprint di layar, paket komplit lah. Kekurangannya, baterainya agak kecil dibanding kompetitor, tapi karena ada fast charging super ngebut, jadi masih aman. Kesimpulannya, ini HP paket komplit 2 jutaan buat lo yang pengen fitur premium di harga low budget. Lanjut Gan, yang terakhir di list ini ada Redmi 14G 4G, alias HP value for money. Desain dan layar. Nah, kalau ini AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120Hz, brightness 1800 nit. Bro, ini kalau di luar ruangan siang bolongan masih jelas banget. Plus sudah Gorilla Glass 5, agak lebih aman lah dari jatuh tipis-tipis. Performanya pakai chipset Helio G99 Ultra. Buat gaming sih mirip-mirip kayak Snapdragon 7 seri Gen 1 versi hemat. Mantul lah buat harian. RAM 8GB, storage bisa pilih A sampai 256GB, plus ada slot micro SD sampai 1 tera.
Jadi koleksi Drakor Full Session aman di sini cuy. Kamera triple cam dengan sensor utama 108 megapiksel. Anjir, detailnya mantap. Kamera depan 20 megapiksel oke banget buat selfie rame-rame pas nongkrong. Video 1080p 60 fps lumayan stabil buat harga segini. Fitur unggulannya baterai 5500 mAh awet, fast charging 33 watt. Masih ada IR blaster, jack 3,5 mm, stereo speaker, alias kayak fitur all-rounder gitu. HyperOS juga dijanjiin update sampai 4 kali. Worth it banget. Kekurangannya, chipset G99 Ultra ya masih kelas menengah bawah, jadi jangan berharap main AAA di setting rata kanan. Kesimpulannya buat yang nyari HP serba bisa harga pas, ini HP paket komplit. Value for money banget, kagak nyesel pokoknya. Nah cuy, itu dia 7 HP terbaik di 2 jutaan versi Mas Joho, dari Poco M7 Pro 5G sampai Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal lu pilih aja mana yang paling cocok sama kebutuhan, mau gaming, kamera, baterai badak, atau fitur sultan.